Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam minggu. Senang sekali rasanya saya Ika Wulandari kembali dapat menjumpai Anda melalui FB Live, FB Rasa Radio Kuala Lumpur, yang malam hari ini sangat luar biasa sekali karena kita akan berbincang-bincang seputar topik yang perempuan banget nih. Pasti ibu-ibu atau juga wanita di luar sana, Anda yang ada di Malaysia maupun Anda yang ada di Indonesia, topik ini tentunya sangat kita perlukan semua karena kita malam hari ini akan membahas seputar kanker serviks. Kalau bahasa Indonesianya adalah kanker rahim. Tapi saya benar atau salah, nanti kita langsung tanya dengan Dr. Ahmad Murad dari Rumah Sakit KPJ Tawakal. Namun sebelum itu kita saksikan bersama video yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Oke, itu tadi adalah video yang sangat luar biasa sekali mengenai Rumah Sakit KPJ, di mana Rumah Sakit KPJ seperti kita saksikan di video tadi memiliki cabang yang banyak sekali di Malaysia ini dan merupakan salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Malaysia dengan berbagai macam fasilitas dan juga berbagai macam pengobatan, dokter yang sangat ahli dalam bidangnya, dan tentu saja berobat ke Malaysia tentu saja hanya ke Rumah Sakit KPJ. Dan Anda sudah melihat di layar bahwa sudah hadir bersama kita tamu-tamu yang sangat terhormat malam hari ini. Saya perkenalkan dahulu, malam hari ini ada yang terhormat Dr. Ahmad Murad selaku spesialis obstetrik dan juga ginekologi. Kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya kita kenal dalam dokter kandungan dan kebidanan ya. Dan Dr. Ahmad Murad ini biasanya berpraktek atau juga bisa Anda temui di Rumah Sakit KPJ Tawakal KL Specialist Hospital Malaysia. Dan Dr. Ahmad Murad malam hari ini didampingi oleh Ibu Risma yang cantik sekali malam hari ini pakai batik. Terima kasih telah hadir di studio bersama kami tentunya Dr. Murad dan juga Ibu Risma. Dan malam hari ini kita akan membahas ya mengenai hal yang sangat penting nih dok untuk kaum wanita tentunya, dan juga tidak ketinggalan juga untuk bapak-bapaknya juga nih, karena jika Anda sudah punya istri, Anda juga harus sadar bahwa kesehatan dari istri Anda itu juga sangat penting sebagai pasangan yang Anda cintai. Dan malam hari ini kita juga akan memberikan hadiah yang spesial untuk Anda jika Anda menghubungi kami di nomor telepon 0172650553, karena akan ada banyak hadiah untuk Anda mengecek kesehatan atau juga memeriksakan kesehatan Anda secara gratis di Rumah Sakit KPJ. Kalau gitu langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih dengan Dr. Murad. Dan malam hari ini terima kasih banyak dokter sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Dan tentu saja ini adalah temanya sangat penting ya, karena kesehatan itu bukan hanya yang harus kita perhatikan, itu bukan hanya dari luarnya saja dok, tapi kan dari dalam itu adalah hal yang sangat penting.
Biasanya kalau wanita itu mementingkan kecantikannya gitu kan, badannya gitu. Tapi ternyata yang sangat penting adalah mengenai rahimnya ya dok ya. Karena kalau menurut data Indonesia dokter, kanker serviks itu adalah penyakit yang diderita nomor 2 yang sangat mematikan. Pada tahun 2021 itu datanya saya ambil dari Kementerian Kesehatannya Malaysia. Nah mungkin yang harus kita ketahui dulu nih dok, apa sih sebenarnya dokter kanker serviks ini dokter? Silakan dok. Terima kasih Bu ya. Kanker serviks ataupun kanser serviks ini adalah merupakan sebahagian daripada bahagian peranakan ataupun kita panggil rahim ibu di bahagian bawah. Okey. Jadi di bahagian ini agak tersorok di dalam badan, tak nampak, tak boleh dilihat dan tak boleh diperiksa sendiri oleh ibu atau kaum wanita. Jadi memerlukan doktor untuk memeriksa, untuk melihat. Kecil saja bentuk dia. Kalau tengok hidung saya lebih kurang 2 atau 3 cm saja. Jadi tak nampak dia di dalam. Jadi kanser ini adalah antara penyebab utama kematian di Malaysia. Nombor 3, nombor 4 macam itulah di Malaysia. Jadi perlunya kita untuk mencegah ataupun merawat di peringkat awal, sebab rawatan ataupun di peringkat awal kalau kita dapat cegah amat almost 100% dari segi kesan rawatannya itu. Oke, nah kalau berbicara seputar kanker serviks nih dok, kan saya ini adalah orang yang awam gitu ya dok, dan mungkin di luar sana juga yang mendengarkan juga sebenarnya tuh tidak tahu sama sekali mengenai kanker serviks ini gitu. Nah bagaimana sih dok kita mengetahui gejala awal kanker serviks ini, karena seperti dokter katakan bahwa tidak terlihat, terus kecil bentuknya. Nah itu bagaimana kita mengecek di rumah dulu nih dok? Menarik kanser serviks ni sebab kalau sudah ada tanda, sudah ada masalah ataupun keluhan, ada keputihan, pendarahan, itu dah kira lewat tu, sudah lewat. Sudah terlambat ya dok. Sudah terlambat, sudah sampai mungkin ke tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oh jadi ada levelnya ya dok ya? Ya. Jadi kalau kita nak sebelum ada tanda dan kita dapat kenal pasti. Jadi bila kita ada kenal pasti di peringkat awal tanpa ada sebarang tanda, jadi rawatan ni dia memang lebih baik. 100%. Okey. Jadi kalau dah ada tanda tu dah terlambat dah sikit. Jadi kita harus memeriksa sebelum kita ada tanda ya dok ya. Ya itu sepatutnya. Jadikan satu rutinitas dan kebiasaan gitu ya dok ya. Oh jadi ini adalah pertanyaan yang salah. Kalau Anda sudah ada tanda berarti Anda itu sudah ada kemungkinan kankernya ya dok ya. Dia sudah menjadi kanker. Oh. Kita nak sebelum dia jadi sebelum dia peringkat menjadi kanker tu kita dapat kenal pasti. Jadi rawatannya memang bagus. Nah kalau misalnya kita untuk mungkin ini kita bicara mengenai pencegahannya dulu ya dok ya, sebelum kita mengobati. Kan kalau mengobati itu artinya sudah kena penyakit itu. Nah untuk mencegahnya bagaimana kita harus memeriksakan ke dokternya, berapa kali, itu bagaimana dok? Kalau kita nak buat kanser serviks ini biasanya terjadi untuk mereka yang sudah menjalani hubungan kelamin hubungan seksual. Jadi bagi mereka yang aktif ataupun telah mengalami hubungan seksual ni, maka mereka perlu datang untuk rawatan pencegahan, kita panggil pencegahan pap smear ataupun ujian saringan pap smear. Pap smear ya, cervical cancer screening kita panggil. Ini dah lama dah ada, dah 30-40 tahun. Jadi mudah, cepat dan tak perlu ambil masa yang lama, tak sakit. Jadi very effective. Jadi mungkin kita kalau sudah ada selalu buat 2-3 tahun sekali, jadi tak perlu buat selalu. Jadi itu diperlukan, perawatan ini diperlukan untuk yang sudah melakukan hubungan seksual, artinya suami istri ataupun bukan suami istri gitu ya. Sekarang ni dunia sekarang tak suami istri pun ada. Iya betul dok, karena dunia sudah begitu bebasnya ya dok ya. Jadi setiap wanita yang sudah melakukan hubungan seksual secara aktif harus sudah mulai memeriksakan kesehatan rahimnya. Nah kalau yang belum pernah melakukan hubungan seksual seperti remaja, masih gadis-gadis itu tidak perlu ya dok berarti ya? Tidak perlu buat pap smear lagi. Belum perlu. Mengenai pap smear ini dok, banyak yang mungkin belum pernah
pernah melakukannya, belum pernah datang ke dokter untuk pap smear karena merasa saya baik-baik aja, saya nggak pernah ada keluhan apa-apa gitu. Itu adalah pemikiran yang salah atau bagaimana, Dok? Ya, salah, memang salah. Dan salah tu bukan hanya kepada kaum wanita, tetapi kepada lelaki sendiri, ibu, bapanya, abang-abangnya. Sebab kadang-kadang dia ibu tunggal tapi abangnya ada tak ambil berat, tak bagi tahu, tak mengingatkan sebab dia tak ada tanda. Jadi kalau suami tu bertanggungjawab, dia akan pastikan isterinya, anak-anaknya, anak saudaranya buat pemeriksaan. Jadi sekadar membawa ataupun menghantar, mengingatkan kembali. Sebab kita sekarang ni kita hanya biar wanita tu sendiri saja yang buat pap smear. Yang peduli gitu ya. Saya tidak peduli, apalagi suami maunya enaknya aja dia gitu. mau enak saja, dia bahagian sakit dia tak tahu, dia tak nak bawa. Sebab itu bukan sakit saya, itu sakit kaum wanita. Tapi kan itu disebabkan oleh laki-laki. Ya, betul. Karena sudah berhubungan seksual ya. Jadi kita kena ambil berat. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita melakukan pap smear itu sebaiknya berapa kali dalam setahun, Dok? Pap smear ni kalau selalu sudah kita buat sekali, 2 kali normal, kita boleh buat 3 kali, 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Pun tidak mengapa. Ada jenis-jenis pap smear yang kita boleh buat 5 tahun sekali. Kalau yang lebih sensitif kan, jadi kita boleh jarakkan sikit masa untuk saringan itu. Lebih akurat hasilnya gitu ya, Dok ya. Jadi dia, ataupun kalau yang setelah mengambil vaksin, jadi dia tak perlu sangat kerap sangat buat ujian pap smear ini. Kalau kerap sangat, apakah ada bahayanya, Dok? Tak ada bahaya, tapi mungkin rugilah bayar ya? kepada hospital kan, rugilah. Mungkin dia kan terlalu concern gitu dengan kesehatannya, setahun 2 kali, kayak ke dokter gigi gitu dong, setahun 2 kali. Sebenarnya itu tidak perlu ya, Dok tapi ya. Tapi karena itu menimbulkan kerisauan pada diri sendiri, dia menjadi lebih risau, lebih anxious, jadi akan timbul banyak masalah lain pula lah. Tapi saya rasa tak perlu untuk sampai 2 kali setahun macam tu. Apalagi kan kalau misalnya dia merasa pernah punya riwayat keluarga yang pernah mengalami kematian karena kanker, jadi dia ngerasa wah saya ada keturunan kena kanker, bisa-bisa saya meninggal lebih cepat nih gara-gara kanker. Itu apa ada sebenarnya, Dok, hubungannya dengan keturunan ini, Dok? Yes, kadang-kadang ada juga keturunan, tetapi saya rasa kalau kita tengok sakit yang ada kaitan begitu, maka dia boleh buat ujian-ujian. Contohnya tengok DNA test. Jadi kita boleh tahu dia ni risiko tinggi atau risiko rendah, kita panggil HPA DNA, kita boleh test. Ada test pap smear yang lebih sensitif. Jadi dia ni lebih pick up rate dia lebih bagus. Jadi kita mungkin buat surveillance dia lebih kerap lah sikit dari orang lain. Mungkin 3 tahun, dia mungkin tiap-tiap tahun sekali macam tu. Kalau dia risau lah, kalau dia ada faktor risiko tu lebih sikit, contohnya mak dia pernah kena atau kanser, neneknya gitu. Jadi tidak ada masalah untuk dia buat lebih kerap. Nah, apakah ada hal yang bisa membuat kita dari menjauhkan atau juga mencegah kita dari kena kanker serviks ini, Dok? Apa dari gaya hidupnya atau gaya ketika berhubungan seksualnya atau dari pemakanannya, itu bagaimana, Dok? Yang utama sekali saya rasa gaya hidup lah. Gaya hidup. Tidak ada hubungan seksual rambang. Rambang itu rambangnya maksudnya sembarangan. Sembarangan. Ataupun terlalu banyak pasangan, bertukar-tukar pasangan. Jadi ini risiko bertambahnya kejadian kanker. Kemudian cara hidup, isap rokok. Isap rokok juga bisa kena kanker. Bisa Ibu, isap rokok menyebabkan kita punya imuniti badan berkurangan. Karena imunnya kan jadi tidak ada hubungannya ya rasanya ke paru-paru dengan ke rahim. Itulah kebanyakan sakit tadi, kenapa rokok dengan kanser di pangkal rahim. Jadi sebenarnya dia disebabkan oleh tahap imuniti ni kurang. Jadi virus human papilloma tadi senang untuk membiak. Kalau kita ada penyakit-penyakit yang contohnya AIDS ke contohnya, ataupun kencing manis, darah tinggi, ataupun buah pinggang, jadi menyebabkan tahap kesihatan badan kita kurang. Jadi kita mudah untuk mendapat jangkitan kuman human papilloma virus, HPV virus ini. HPV virus ni adalah antara sebab utama kena kanker ni. Kanser pangkal rahim ini. Ini sebenarnya di pangkal rahim atau di dalam rahimnya sih, Dok, kanker ini? Di pintu je.
Oh, pintu masuknya. Ya, ada cervixnya. Cervixnya dia macam pengawal di pintunya saja. Di Kalau pintunya. dia kalau sudah masuk ke dalam dia jadi Itu tahapnya rahim. Dari kanker rahim. Rahim kan di dalamnya. Oh, jadi kalau Ini kanker baru di rahim cervix. itu di dalam rahimnya, kalau masih di Luarnya. luarnya itu cervix ya, Dok. Cervixnya, ya. Oh, saya baru tahu tentang itu, Dok. Jadi saluran yang mau ke rahimnya itu dia baru sampai saluran di yang pintunya. kecilnya itu sebelum ke so dia dipanggil mulut luarnya. mulut rahim ya, Mulut Dok? rahim, ya. Oke. Di mana darah haid keluar ikut situ kan di bahagian ujung ni sekali, di pangkal ni sekali. Nah, ini benar-benar hal yang kita semua cervix. banyak yang tidak tahu. Dan bagi Anda yang juga mau tahu mengenai seputar kanker rahim atau juga kanker mulut rahim, ya, ini namanya kanker cervix Mulut ini, rahim, cervix. kanker mulut Baru di rahim atau ujung. cervix, atau juga mengenai kesehatan kandungan Anda bisa telepon kami sekarang juga di 0172650553 atau bisa menuliskan komentar Anda melalui FB Rasa Radio. Nanti akan ada saatnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda dan tentu saja akan ada hadiahnya. Nah, mungkin kita bisa ke Ibu Risma sebentar ya, Dok. Boleh, Ya. silakan. Nah, Ibu Risma, ini kan katanya sebagai wanita kita harus segera melakukan pap smear. Betul. Harganya untuk berobat pap smear ini atau juga melakukan perawatan pap smear di KPJ berapa sih, Bu, harganya, Bu? Harganya bervariasi, Mhm. mulai dari Rp95 rupiah, 95 ringgit. Rp95 sampai ke 300 something ringgit, tergantung tergantung kebutuhannya. Kita ada 2 jenis dokter yang bisa buat, di medical officer atau langsung ke spesialis obgyn seperti Dokter Murad. Seperti itu. Kenapa harganya beda? Ada yang Rp95 dan harganya Rp300. Kalau yang spesialis seperti Dokter Murad mungkin lebih ahli enggak lah. Tapi mungkin biasanya kan mau buat konsultasi lain ya. Betul, harga Kalau konsultasinya untuk- itu dong, ada harganya. Kalau yang Rp95 tidak ada konsultasi ya? Dia hanya ini aja, hanya ambil sampelnya saja. Lagian sayang banget ya, kita udah. harus mengecek kesehatan gitu kan. Betul. Kesehatan itu kan mahal harganya. Sebelum kita terjadi hal-hal yang lebih mahal lagi, Betul. sebaiknya dicegah dengan ya yang harga Rp300 tadi itu. Langsung Ini ketemu dokter spesialis kandungannya. Oke. Kalau misalnya jadi bisa cek tanya-tanya tentang misalnya seputar haidnya atau seputar masalah lain-lain lah sekitar kandungannya. Ini bisa di rumah sakit KPJ mana saja yang Iya. harganya sama ini ya? Iya, itu pada berapa lama sekali dokter? Yang mana? Setiap tahun ya, setiap tahun. Pap smear. Kalau dah 2 kali kita buat normal, kita boleh buat 3 tahun sekali. 2 kali dalam 1 tahun. Bukan. 2 kali? 3 selepas kita buat kali pertama setahun, mungkin 2 tahun tu sekali sudah 2 kali. Lepas tu kita buat 3 tahun sekali. Oh, jadi tahun pertama itu 1 kali, kemudian tahun kedua sekali lagi. So, setiap tahun. Setelah setiap itu sudah baru kita 3 buat tahun 3 itu tahun sekali. Oh, sebenarnya tidak terlalu sering ya, jadi tidak terlalu mahal sebenarnya tidak. untuk menjaga Betul. rahim dan juga mulut rahim ini. Kalau yang buat yang special test pap smear Yes. tadi itu ada yang mahal sikit tu, yang 300 lebih tu. Jadi dia tu lebih Akurat. lebih akurat. Jadi tak payah buat 3 tahun, mungkin 4 tahun pun tidak mengapa. Oh. Sebab dia dah ambil sekali DNA HPV tu. Jadi dia kita lebih accurate. Jadi sebenarnya harganya sangat terjangkau ya kalau Anda ingin pap smear gitu. Betul. Mungkin ada yang belum pernah takut, Dok, mau pap smear. Sakit nggak sih, Dok, sebenarnya? Saya tak pernah kena pap smear, saya pun enggak bisa. Saya sudah pernah. Sakit nggak, Bu? Sakit nggak? Nggak ada rasanya sih. Oh, nggak ada rasanya. Karena dia mungkin cuma udah rasa sering dicolek aja. Ada juga yang rasa tak selesa sikit. Dia mungkin rasa tidak selesa, tapi kebanyakannya tidak ada komplain, tidak ada rungutan. Cuma Karena sebentar saja ya. hanya diambil sampel sedikit. Oh, cuma diambil sampel, setelah itu sudah. Yes. Habis. Oke, nah Mungkin itu lebih sakit swab test daripada swab itu. test sakit banget. Iya. Saya sudah belasan kali, Dok, swab test. Sampai saya bisa swab sendiri kayaknya. Terus hasilnya dari sampel yang kita ambil itu berapa lama, Dok, kita bisa tahu hasilnya? Biasanya kalau ditawakal dalam seminggu kita boleh Oh, ditawakal seminggu langsung dapat hasilnya. Ya, Hasilnya paling- dikirimkan ke email atau bisa WhatsApp? atau diambil. Wow, luar biasa sekali. Dan kemudian, Dok, mengenai yang tadi saya katakan bahwa ini adalah penyakit nomor 2 mematikan di Indonesia. Artinya ini kan penyakit sangat berat. Kenapa sih, Dok, kok orang itu tidak ada kesadaran sampai
sampai dengan sekarang? Apakah ya saya nggak ada keluhan apa-apa, jadi nanti-nanti aja deh gitu. Mengapa kesadaran ini tidak terbentuk, Dok, oleh kebanyakan kaum wanita gitu? Sebab macam saya cakap tadi, dia tak menimbulkan masalah di peringkat awal. Jadi hanya timbul masalah bila dah sampai ke tahap 2, tahap 3, baru ada datang berjumpa doktor. Jadi tak ada nampak kepentingan untuk melakukan pemeriksaan yang rutin kita panggil. Jadi lepas yang kedua, saya kira pasangan masing-masing pun tak mengambil berat suami, tak nak bawa pergi isteri. Mungkin juga atau kurang sosialisasi dari government atau bagaimana sih, Dok, mengenai kanser ini? Saya rasa government, pihak kerajaan bagi kemudahan. Kebanyakannya di fasiliti kerajaan diberi kemudahan untuk membuat ujian pap smear ni, dan percuma pula tu. Oh, kalau untuk warga negara Malaysia percuma ya? Juga. Dia bayar pun kalau mungkin RM1 saja macam tu. Jadi tidak ada alasan kenapa orang tidak boleh datang untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Mungkin juga karena takut itu. Sebenarnya tidak sakit ya, Bu Risma ya. Nah, kemudian Dok, kan banyak tuh misalnya anak-anak muda itu ada gejala kalau menstruasi atau period, Dok. Ya, masih awal-awal gitu, mereka tuh sakit perut sampai ada yang mau pingsan gitu. Itu ada hubungannya dengan kanker serviks ini nggak sih, Dok? Kalau dia tidak pernah melakukan hubungan kelamin, biasanya tidak ada kaitan dengan kanser tu. Kalau dia ada pernah mengadakan hubungan kelamin, kena periksa baliklah, kena jumpa doktor untuk kita tengok apa isu dia yang sebenarnya. Masalahnya gitu ya. Bukan semestinya kanker, mungkin ada benda lain yang kita tak nampak. Apa, Dok, biasanya, Dok? Boleh jadi sebab kita panggil telurnya banyak lemak, kita panggil PCOS pun boleh jadi macam tu. PCOS. PCOS kita panggil PCOS, ataupun mungkin dia ada fibroid ke apa kan. Tapi kalau yang muda-muda selalunya PCOS lah sekarang ni yang banyak di Malaysia ni, sebab badan besar-besar semua kan. Dia panggil cyst ya, doktor? Cyst kista. Polycystic ovarian syndrome kita panggil, atau PCOS. Kista. Jadi kalau orang Indonesia bilangnya kista. Kista. Apa kalau dokter tadi bilangnya PCOS? PCOS ini bukan kanker kan, Dok? Bukan. Dia bukan kanser. Dia sejenis sindrom. Jadi di mana ada hormon dia tak teratur sikit. Jadi dia mengganggu banyak sistem dalam tubuh badan wanita lah, terutamanya dia besar kan. Jadi kadang-kadang dia banyak sikit bulu-bulu badannya ataupun jerawat. Jadi tak cantik lah, jadi bukan macam tu. Hormonal ya, sebabkan masalah hormonal. Jadi, tapi kalau sudah pernah berhubungan seksual waktu period masih sakit, itu ada kemungkinan nggak, Dok? Kemungkinan untuk apa? Untuk ada kanker serviks ini? Itu kena cek juga. Sebab kadang-kadang bukannya macam saya cakap tadi, kadang-kadang kanser serviks ni dia tak sakit dulu. Cuma dia selalu pendarahan sewaktu selepas semasa bersama dengan suami atau pasangan masing-masing. Itu mungkin ada kaitan dengan kanser. Pendarahan. Jadi kalau kita bersetubuh atau bersama dengan pasangan masing-masing, tiba-tiba masa itu ada luka ke berdarah ke, selalunya tidak ada. Tiba kali ini jadi. Sudah 10 tahun 20 tahun bersama, tidak ada darah pun. Tiba kali ini darah. Kenapa? Jadi kita panggil postcoital bleeding. Jadi kena tengoklah kenapa. Jadi perlu diperiksa dengan teliti. Itu sudah gejala ya, Dok, berarti ya? Dah gejala. Tapi mungkin gejala yang peringkat awal sikit, ataupun mungkin dah lewat. Darahnya tuh banyak atau enggak, Dok, ketika bergantung kepada tahap kanker tu. Kalau sikit, parahnya gitu ya? Yes, kadang-kadang dia ada jangkitan kuman, jadi dia banyak sikit pendarahan tu. Ngeri juga ya jadinya. Ngeri, memang ngeri. Walaupun kecil tapi ngeri. Kecil tapi mematikan ya, Dok ya. Nah, kemudian kalau sudah kita ada gejala seperti itu ketika berhubungan seksual, itu kita keluar darahnya ketika sudah selesai atau ketika sedang, Dok? Biasanya selepas lah dia baru kita tahu ada darahnya. Ada darah, jadi dia pun takut. Jadi dia biasanya jadi macam ni, dia akan cepat-cepat datang ke hospital. Setelah berdarah. Kalau tak berdarah dia tak datang. Jadi baru kita. Jadi mungkin masa itu dah agak lewat sikit untuk kita rawat, sebab mungkin sudah merebak ataupun jadi lebih besar tahap kanser tu kan. Jadi kita tak nak tahap itu. Kalau sudah sampai tahap itu bagaimana, Dok? Jadi rawatannya lebih rumit. Mungkin kena buang semua rahimnya sekali. Rahimnya dibuang, Dok? Mungkin kalau ada tahap-tahap sampai tahap 2, tahap 1, 2 macam tu, jadi dah perlu dibuang semua
semua kadang-kadang perlu dibagi rawatan kemoterapi, radioterapi. Jadi rumit. Jadi memakan belanja, masa, emosi semua tu akan terganggu lah. Waduh, ini mengerikan sekali ya. Tapi kan pasti dokter sebagai dokter pakar sudah banyak menemui pasien-pasien yang sudah punya gejala yang parah gitu ya, Dok ya. Ada. Ini sebenarnya kemungkinan untuk sembuhnya tuh berapa peratus, Dok? Ya, bergantung pada jenis kanser, tahap apa. Jadi kalau biasa sudah tahap 2, tahap 3 tu biasanya susah sikit lah kita nak cakap. Nak kata 50% pun kadang susah juga dia punya survival rate dia tu. Jadi kita tak nak tu. Kita nak sebelum dia jadi. Sebelum dia ngeri banget ya. Baru kita rasa 100% rawatannya baik. Tapi kalau kita sering melakukan cek mulut rahim itu dengan pap smear itu, kita bisa tahu ya, Dok ya, kita itu bebas dari kanker ini atau kita memang sudah ada. Bisa dilihat nggak sih, Dok, begitu, Dok? Biasa bila kita buat ujian ini, kita dapat pastikan yang kita risiko untuk kita mendapat kanser tu memang berkurangan. Kalau kita tengok pap smear normal, biasanya tidak akan menimbul masalah. Dan kalau kita ambil kesempatan pula ambil suntikan vaksin. Oh, ada vaksinnya, Dok? Ada vaksin. Itu bagusnya kanser ni. Boleh dicegah, boleh dikehat, dan kemudian ada vaksin pula. Jadi ada dua kesan dia. Ada teknik untuk kita menyiasat, melihat langsung gitu ya. Kita boleh bagi tahu, investigate. Lepas tu kita bagi vaksin lagi. Oh, saya baru tahu ada vaksin kanker serviks loh, Dok. Jadi bukan hanya COVID aja ada vaksinnya ya. Yes. Nah, ini ke Ibu Risma. Ini tadi dokter sudah bicara mengenai vaksin. Harganya vaksin ini berapa nih, Bu? Ini kalau harga-harga serahkan ke Ibu Risma, Dok. HPV vaksin di Rumah Sakit KPJ kurang lebih harganya 1.500 untuk 3 dos. Oke, ini sudah kita tampilkan di layar nih ya. Ini adalah vaksin untuk kanker ini, kanker serviks ini. Untuk pencegahan ya. Untuk pencegahan, bukan yang sudah punya kankernya ya. Untuk pencegahan. Ya, silakan dijelaskan, Bu Risma, harganya nih. Harganya yang tadi saya bilang, untuk HPV vaksinasi ini diperlukan 3 dos, 3 dosis. Jadi 3 bulan. Dan bulan ketiga, bulan ke-6 ya, Dok, dengan bulan ke-9 ya. Jadi per 3 bulan, baik ha. Harganya 1.500 untuk 3 dos tersebut untuk pencegahan kanker serviks. Diperuntukkan untuk wanita usia berapa dan keberapa, Dokter? Selagi yang sudah berhubungan seksual ya? Yang sudah aktif berhubungan seksual. Kalau untuk yang di Malaysia ni untuk kanak-kanak sekolah dah peringkat umur 13 dah kita kerajaan dah bagi. Kita bagi. Walaupun dia belum menjalani hubungan kelamin, tapi supaya kita nak mencegah daripada dia nanti akan kena. Jadi kita bagi juga untuk wanita yang supaya belum imunnya terbentuk ya, Dokter. Ya. Jadi kalau budak-budak sekolah pun kita bagi, jadi wanita-wanita lain pun masih tak terlambat. Umur 45 pun boleh ambil masih lagi. Belum terlambat, Ibu pun boleh ambil lagi kalau belum terlambat. Saya mau nih baru tahu jadinya. Yang sudah seksualnya aktif, apalagi yang belum pernah, mungkin waktu dulu kita waktu masih kecil-kecil mungkin kita belum dapat dari pemerintah. Saya yakin saya belum divaksin kanker serviks ini. Kalau sekarang ini sudah diberikan sama government. Ya, teknologi juga sudah canggih. Baru gitu. 10 tahun saya ingat dia vaksinnya ada udah lebih dari 10 tahun umurnya. 10 kali 10. Jadi itu harganya Rp1.500 untuk 3 dosis. Untuk 3 dosis dan harus diambil per 3 bulan. Betul, Dok? Lebih kurang macam tu lah. Ada schedule. Jadi setiap 3 bulan sekali suntik vaksin ini, kemudian 3 bulan kemudian, dan 3 bulan lagi 9 bulan totalnya, Dok ya? Lebih kurang. Biasanya 1, lepas tu 3 bulan kemudian, kemudian 3 bulan lagi macam tu. Ada efek samping nggak, Dok? Kayak kita disuntik vaksin COVID ini kan demam, Dok, pegel-pegel badannya, sakit. Ini bagaimana efek samping dari disuntik vaksin ini, Dok? Senyum je saya tengok dia cucuk tu. Sakit sikit lah masa cucuk tu. Selepas itu, Dok? Tidak ada tak macam vaksin sekarang ni. Jauh beza dia. Jadi setelah disuntik vaksin, keesokan harinya tidak demam, tidak bisa beraktivitas normal ya. Jadi untuk Anda nih ya yang mau melakukan suntik vaksin kanker serviks ya berarti namanya HPV vaccination. Nah, itu bisa daftar ke KPJ atau juga bisa telepon Ibu Risma nih. Atau bisa telepon juga nih ke kita, nanti akan kita forwardkan ke Ibu Risma ya untuk mendapatkan suntikan vaksin HPV ini. Betul. Jadi harganya Rp1.500. Dan tadi ada apa lagi, Bu, yang mengenai woman screening ini?
Ini kita ada Premier Women Screening untuk pemeriksaan kesehatan tahunan untuk para wanita, dikhususkan untuk yang sudah berhubungan atau aktif berhubungan seksual tadi. Dia ada pemeriksaan darah, kesehatan untuk jantung, X-ray dada, ultrasound untuk di perut dan pelvis, mamografi, ECG, cek jantung tadi, pap smear dengan dokter, dengan ada konsultasi dengan medical officer. Oh, ini jadi paketnya ya? Betul, paketnya khusus untuk ibu-ibu juga yang udah seksual aktif. Ini Rp920 murah loh. Kalau misalnya pap smear aja kan 300. Ini ada 6 item. Kalau kita breakdown ini lebih dari 920 ya, karena paketnya lebih murah ya. Jadinya. Dan full banget nih semuanya Baiknya lengkap. kapan? Ya, ayo. Kalau saya tertarik dengan HPV vaccination ini karena tapi lebih bagus sekalian karena kan jadi tahu tuh lepas pap smear kan hasilnya gimana. Tahir kapan pap smear? Ayo. Udah 2 tahun yang lalu. Sudah sampai masa nih. Sudah sampai masa ya. Makanya. Oke, siap-siap, nanti akan segera pap smear atau juga pengennya sih ini ya vaksin. Karena kan sekarang penyakit ini udah semakin mengerikan ya. Ada aja penyakit baru gitu. Untuk menambah imunitas. Betul. Nah, selain kita divaksin, ada tidak dok kira-kira yang bisa kita lakukan di rumah untuk kita mencegah daripada mendapatkan penyakit ini? Doa. Takdir itu ya dok ya. Takdir ya kita. Kalau memang sudah takdirnya kena, mau dijaga seperti apapun bisa kena juga. Sebab macam saya cakap tadi, cervix ni dia di dalam, bahagiannya tersembunyi, disembunyikan. Jadi tidak boleh diperiksa oleh tubuh badan sendiri. Berbanding dengan payudara kita boleh melakukan sendiri, boleh diajar, atau suami pun boleh cek. Sini tak boleh, suami pun tak boleh cek. Jadi kena jumpa doktor juga untuk dilakukan pemeriksaan. Wajib jumpa dengan dokter Murad nih. Kalau mau jumpa dokter prakteknya hari apa dan jam berapa dok di KPJ Tawakal? Waktu pejabat dari Senin. Waktu kantor dari Senin sampai Jumat. Sabtu juga ada setengah hari. Biasanya dokter ada jam 9 sampai jam 4 ya dok. Setiap hari ada di KPJ Tawakal ada KL, ya. Nah, Sabtu ada setengah hari, tapi semuanya harus buat appointment terlebih dahulu. Appointmentnya kemana nih Bu Risma? Boleh ke KPJ. Nanti bisa kita sambungkan ke dokter. Jadi biasanya mereka bisa telepon langsung ke KPJ Tawakal untuk buat appointment. Biasanya kasih paspor, email atau nomor telepon dan keluhannya. Biasanya nanti akan dikasih tahu ke dokter. Kan biasanya kita kalau mau appointment dengan dokter tuh lama banget dok, bisa sampai seminggu lagi nih ya baru ada slot kosong ya. Dengan dokter Murad nih masih bisa 2 minggu sebulan lagi nih baru bisa jumpa beberapa hari dokter sebelumnya boleh lah. Boleh. Sekarang agak mudah untuk buat rawatan, sebab saya rasa pun pesakit daripada Indonesia pun susah juga nak masuk Malaysia. Sebentar lagi sudah boleh dok. Ya. Jadi buat masa ini insyaAllah okey lagi, masih boleh. Kami ada 6 orang di Tawakal, 6 orang doktor bahagian spesialis. Jadi boleh pilih-pilih lah. Kalau yang malu dekat saya, pergi kat perempuan. Yang perempuan pun ada 2 orang di Tawakal. Jadi boleh memilih. Cuma janji kita dapatkan rawatan. Tapi sebenarnya namanya kesehatan kan tidak ada malunya ya dok ya memang. Tapi masih ada yang malu. Oh, masih ada yang malu. Tapi kalau malu pun tak apa, kita bagi pilihan. Iya betul, karena itu terpulang ke diri masing-masing ya dok ya. Betul. Oke. Nah, bagi mungkin di rumah juga ada yang punya pertanyaan langsung nih ya, langsung bisa telepon kita di 017-265-0553. Kami membuka kesempatan untuk Anda untuk bertanya langsung kepada Dokter Murad. Pertanyaannya boleh apa aja, yang penting seputar. Ya ini belum di ini. Oke, kita langsung terhubung nih dengan telepon kita. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Putri. Dengan Putri. Putri, apa yang mau ditanyakan Put dengan Dokter Murad Put? Oke, baik. Selamat malam dokter. Saya mau bertanya satu pertanyaan aja. Silakan Putri, silakan. Ya, apa Put? Oke, ada tidak minimal umur untuk kita kena penyakit kanker servis ini? Tak ada Putri, tak ada. Saya pernah lihat pesakit yang bawah umur 20 tahun pun ada yang kena kanser pangkal rahim. Awal sangat.
Jadi mungkin sebab sekarang gaya hidup kita tak sama macam dulu. Dulu mungkin kita kahwin awal kan, mak-mak kita. Sekarang ni pula kita tak kahwin tapi kita telah melakukan hubungan kami jauh lebih awal dengan lebih banyak pasangan sekarang. Jadi risikonya bertambah. Dulu mungkin kita jarang tengok orang wanita hisap rokok. Sekarang budak-budak perempuan pun hisap rokok macam budak lelaki hisap rokok. Jadi ini benda-benda yang menjurus ke arah meningkatnya kanser pangkal rahim ni. Jelas Putri? Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Ada dokter. Oke. Terima kasih teleponnya dari Putri yang ada di mana nih tadi saya lupa nanya karena pertanyaannya sangat menarik ya. Kalau dulu itu kita rasanya kehidupan itu lebih teratur gitu kan, berhubungan seksual juga ketika sudah menikah. Sekarang sudah kehidupan juga sudah semakin berkembang. Siapapun sudah berhubungan seksual ya, bahkan ketika kalau sekarang nih Dok, umur 15 tahun itu udah ada ya Dok yang berhubungan seksual itu Dok? 13 pun sudah, 9 pun sudah. Jadi ketika sudah berhubungan seksual, disitulah waktunya untuk cek kesehatan dari mulut rahimnya ini ya Dok ya. Nah, betul. Yang bisa menyebabkan dari kanker serviks ini apa dari makanan kita sih Dok yang salah? Kebanyakan makan lemak gitu, atau kebanyakan makan santan gitu, ada nggak sih Dok? Ada yang mitosnya bilang kebanyakan makan yang berpengawet. Kayak kalau mitosnya saya dengar itu makan kulit leher ayam Dok, katanya bisa kena kanker rahim gitu. Itu semua mitos-mitos itu gimana mitos, Dok? Belum dapat dibuktikan secara saintifik, penyelidikan saintifik. Jadi tak usah fikirlah sangat yang tu. Kita fikir sekarang, kita datang buat pap smear, kita ambil vaksin, kita buat cara hidup yang sihat. Jadi tak banyak kepala kita memikir benda yang bukan-bukan. Makan yang halal yang Allah bagi, makan boleh. Bersederhana, aktiviti sihat, exercise kan. Jadi mudah sebenarnya Dok, tapi kan kita sebagai manusia itu memang alaminya melanggar peraturan Dok. Jadi disitulah yang namanya cek kesehatan itu hadir. Anda boleh misalnya hidupnya belok-belok kanan kiri, tapi ada lagi penyeimbangnya untuk datang ke dokter gitu kan, cek kesehatannya. Apalagi malam hari ini kita juga punya gratis pemeriksaan kesehatan dari KPJ. Yang apa nih Bu Risma hadiahnya? Oke, hari ini kita ada 5 giveaway atau 5 hadiah untuk para 5 penelpon atau yang memberikan pertanyaan yang paling bagus. Nanti dokter bisa pilih untuk mendapatkan hadiah ini. Ada hadiah special well screening woman package atau paket kesehatan pemeriksaan kesehatan untuk wanita. Ada satu untuk yang full screening senilai Rp620. Ada yang general check up biasa yang basic senilai Rp335 itu untuk satu orang. Ada HPV screening yaitu pap smear senilai Rp232 untuk 2 orang. Ada yang pap smear juga yang dengan MO senilai Rp95 untuk satu orang. Jadi totalnya untuk 5 orang. Oke. Ini juga ini luar biasa nih hadiahnya, juga ada paket pap smear-nya juga. Iya. Dan juga ada telepon. Makanya telepon sekarang ya. Sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di 0172650553 atau bisa bertanya langsung di komen. Iya. Nah, mengenai ini Dok, satu lagi keputihan Dok. Itu apakah pertanda dari kanker serviks Dok? Boleh jadi sebab bila ada kanser pangkal rahim, kadang-kadang dia boleh berlakunya jangkitan kuman. Jangkitan kuman ataupun tisunya dia macam dah pecah, dah rosak sikit. Jadi ini boleh menyebabkan berlakunya keputihan, discharge kita panggil. Jadi discharge pun antara kita panggil komplain ataupun keluhan pesakit yang ada kanser pangkal rahim. Tapi macam saya cakap tadi, kalau ada discharge ni, kalau ada kanker ni dah lewat dah. Kita tak nak ada benda ni. Jangan sampai terjadi. Tapi kalau sudah sering keputihan gitu Dok, mereka kalau kadang-kadang kalau pakai panties itu pakai panty liner itu Dok, yang tipis, pembalut tipis itu, karena katanya hari-hari keputihan. Itu tanda-tanda kanker berarti Dok ya? Tak semestinya. Kadang-kadang dia panggil kulat ataupun candidiasis pun boleh berlaku jugalah. Jadi ada sebab-sebab lain. Mungkin bukan kanker, mungkin jangkitan kuman, sexual transmitted disease pun boleh menyebabkan keputihan.
Jadi banyak sebab. Kalau keputihan ni banyak sebab. Kanker salah satu, jangkitan kuman bakteria pun boleh jadi, jangkitan kuman kulat pun boleh jadi. Kulat itu ulat maksudnya? Virus. Bukan, fungus. Jamur. Oh ya, fungus. Aduh, ngeri banget ya itu sampai berjamur itu bagaimana lah ya. Mungkin daripada dia punya gaya hidup juga, mungkin dia atau menjaga kesehatannya gitu ya. Sebenarnya kan menjaga kesehatan sekarang ini nih macam-macam ya dok. Ada yang dari vitamin, ada yang vaksin. Kemudian juga kalau dari luar itu kan ada pembersih kelamin itu dok. Katanya bisa kewanitaan. Pembersih kewanitaan vagina itu dok, yang cairan gitu. Boleh pakai tak? Itu sebenarnya boleh pakai nggak sih dok? Saya tak berapa galakkan sebab dia akan mengganggu tahap pH dalam bahagian vagina itu. Jadi bila kita cuci, kadang-kadang dalam vagina dia ada organism, dia ada bakteria-bakteria yang baik yang menjaga. Jadi kalau kita cuci ni, kadang kita bunuh yang baik ini. Oh, malah kita bunuh. Bila kita bunuh yang baik ni, yang jahat yang sikit-sikit ni dia akan jadi naik kepala, dia jadi berkembang biak. Jadi itu yang kita takut kalau kita nak panggil douching ataupun kita spraykan kat dalam. Jadi sebenarnya tak perlu sampai kena masukkan alat masuk dalam, sebab kadang-kadang silap masuk luka. Betul. Luka ataupun kita membawa masuk bakteria yang kat luar, masukkan ke dalam. Jadi tak digalakkan lah untuk kita melakukan douching macam tu. Tidak disarankan. Kemudian ada di Indonesia itu dok banyak sekali perawatan seperti di asap itu dok. Ada asapnya 100 namanya dok. Itu sebenarnya bagus nggak sih dok? Katanya bisa bikin rahim itu lebih lancar gitu. Nanti lebih rapat, nanti menstruasi tak sakit. Itu betul nggak sih dok rawatan seperti itu? Saya tak belajar tu, saya tak boleh jawab. Tapi sebab kalau kita kata asap, kita isap rokok pun asap juga kan? Jadi kita tak tahu apa yang ada dalam tu lah. Jadi tak boleh nak komen sebab di luar pengetahuan. Karena itu tidak ada ininya juga mungkin bukti. Kajian ilmiahnya atau bukti-buktinya gitu ya. Jadi itu hanya kalimat-kalimat marketing untuk mengambil uang Anda. Ini dokternya langsung mengatakan bahwa sebenarnya ya nggak perlu lah, karena di alat vital kita juga itu sudah ada bakteri yang baiknya ya dok ya, yang bisa membantu. Karena kan Allah juga sudah menciptakan kita dengan sangat sempurnanya mungkin ya. Jadi kita sudah dibantu dengan alami gitu. Apalagi kan zaman dulu mana ada pengobatan yang beragam macam seperti ini kan. Semakin kesini semakin perawatan itu macam-macam. Dulu kan emak kita juga kan tak ada ya dok ya perawatan seperti itu, sehat-sehat aja tuh gitu. Betul. Nah kemudian dok, jika sudah ada yang pernah yang sekarang ini dalam berhubungan seksual itu bleeding gitu ya dok, artinya itu sudah ada tanda. Apakah itu menular dok ke pasangannya atau ke anaknya gitu dok? Kanser pangkal rahim dia tak menular. Oh, tak menular. Jadi dia bukan boleh merebak pada pasangan dia ataupun orang lain. Sebab dia hanya virus, dia dekat situ, tisu di situ. Di tisu tu tak berjalan. Jadi kalau yang macam jangkitan kuman tu menular. Macam virus menular. Tapi kalau kanker dia tak menular. Jadi tak perlu risaulah. Jadi bukan COVID ini ya. Jadi tetap boleh berdekatan ya. Yes, ya, masih boleh dekat, masih boleh bersalam. Jadi tak perlu. Walaupun dia sudah yang level yang 3 atau 4 gitu dok. Itu mungkin kalau level 4 pun dia tak menular. Dia tak menular, cuma dia boleh menyukarkan orang yang kena. Macam dia sakit, dia rasa tak selesa kan, macam tu. Tapi nak menular tidak. Dia bukan menular, bukan berjangkit lah. Maksudnya menular tu berjangkit ya. Berjangkit ya. Dia tak berjangkit. Nah kalau yang sudah terkena nih dok sekarang nih, itu apakah efeknya sama seperti kanker yang lain dok, yang rambutnya gugur, giginya kuning, kulitnya kusam gitu dok? Itu akibat rawatan. Mungkin dia bagi kemoterapi, radioterapi. Dan tengok pula jenis-jenis rawatan yang diberi, jenis-jenis kemoterapi yang diterima. Jadi ada yang gugur rambut, ada yang kena current saja radioterapi. Jadi mungkin usus dia tak selesa, cirit-birit. Macam tu yang biasa berlaku lah. Kalau nak bandingkan kanser ovary, kanser cervix ni dia jarang ada kemoterapi. Tapi kadang-kadang kalau banyak pun kita bagi juga. Biasanya rawatannya seperti apa dok kalau kanser cervix kita ini? Buat pembedahan lah, kita panggil pembedahan. Diangkat ya dok? Diangkat ya? Dibuang semua, dikeluarkan semua. Kita bilangnya diangkat. Apanya yang dibuang dok? Rahimnya semua? Dengan bahan-bahan tepis ataupun kita panggil wartime hysterectomy, kita panggil. Kita buang semua rahim tu. Jadi nggak bisa hamil lagi dong dok? Tidak bisa lagi. Daripada merebak ke organ lain. Ya. Dah dibuang, tidak hamil, tidak ada haid, tidak ada apa lagi.
Oh, seperti yang menopause itu ya, Dok, berarti ya? Ya. Sebagian atas wanita vagina pun dipotong juga, dibuang juga. Jadi dia pendek sikit lah benda tu. Oh, baru tahu. Ngeri banget sih. Oke, kita ada penelpon berikutnya, dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Iya, dengan siapa ini? Saya Citra, buat panggilan dari Kampung Baru. Oh ya, Citra. Silakan Kak Citra, apa yang mau ditanyakan? Mau nanya sama Dr. Murad. Dr. Murad, adakah jika kita sama ada kita tahu ataupun kita nggak tahu yang kita ada kanker cervix, adakah itu akan memberi risiko untuk seseorang wanita yang sedang hamil ataupun berencana untuk hamil? Gimana caranya tahu, dokter? Kalau wanita tersebut sedang hamil, tapi bolehkah dia masih buat pemeriksaan kanser cervix? Ya, boleh, masih boleh kalau dia ada komplain. Contohnya kadang-kadang walaupun dia hamil, dia datang dengan keputihan, dia datang dengan pendarahan. Jadi doktor akan melakukan pemeriksaan. Jadi dari situ nanti kadang-kadang kita boleh buat ujian pap smear ke, ataupun kita ambil sedikit tisu, kita panggil biopsi. Dan dari situ kita boleh dapat diagnosis. Jadi dan kita akan bincang lah macam mana nak buat, nak teruskan kehamilan ini ke, atau kena start sekarang ke. Jadi kita tengok tahap kanser tu macam mana. Kalau peringkat awal tu biasanya rawatan dia akan lebih mudah sikit. Ada juga dalam mengandung ni kita dapat juga kes-kes kanser pangkal rahim. Sebab bila dia datang mengandung, dia akan datang dapat rawatan. Betul. Untuk ujian rawatan antenatal. Jadi pada masa yang tu lah dia mula jumpa doktor dan dia bagi tahu doktor. Baru tahu saya ada keputihan ni doktor, dah berlanjutan. Ternyata jadi, boleh ya. Jadi bila kita check tu baru nampak sebenarnya. Ya, itu Kak Citra. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Sama. Oke, jadi untuk Anda juga ini banyak sekali juga ya, ternyata begitu complicated ya, Dok ya. Ternyata ini bukan hal yang bisa disepelekan dengan begitu saja gitu. Jadi benar-benar kita sebagai wanita harus sangat waspada. Karena kalau sudah terjadi, itu tadi seperti dikatakan oleh Dr. Murad, rahim akan diangkat, kemudian juga Anda tidak bisa hamil. Ini kan sesuatu yang menjadi karena wanita itu baru lengkap kalau katanya sudah punya anak atau sudah punya keturunan bisa melahirkan. Nah, kalau belum punya anak, kena kanker cervix ini, rahimnya diangkat, itu tentu bencana lah ya, benar-benar musibah besar gitu. Jadi sebaiknya memang segera datanglah ke rumah sakit KPJ untuk melakukan pap smear. Kemudian juga tadi juga baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Oke, malu-malu nih masih yang teleponnya ya. Sekali lagi Anda bisa telepon kita di 0172650553. Pulsanya habis. Balance. Jadi ini sangat mengerikan sekali. Jadi harus datang, apalagi nggak mahal ya Bu Risma ya, cuma Rp300 tuh. Ya. Oke, baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Wulandari. Namanya sama. Ya, ke Wulandari ada di mana nih? Ada di Malaysia. Iya, di mananya nih? Di Kuala Lumpur atau di mana? Di Sentul. Di Sentul. Oke, apa yang mau ditanyakan kepada Dokter Murad nih, Wulandari? Oke, Dokter Murad, saya nak tanyakan, dapatkah kanker cervix ini menyebar? Lalu apakah kanker cervix ini boleh disembuhkan? And then bila ada keluarga kita yang terkena kanker cervix, misal ibu kita, adakah itu turun-temurun untuk anaknya? Ini Wulandari nggak dengerin nih, tadi sudah dibahas sama dokter, baru masuk nih kayaknya. Nanti dijelaskan secara singkat oleh dokter kembali ya. Begitu saja Wulandari. Ya. Oke, terima kasih buat teleponnya. Itu tadi pertanyaan yang sepertinya sudah dijelaskan oleh Dokter Murad di awal-awal, Dok. Bahwa apakah bisa kalau kita punya ibu kemudian menurun ke kita, itu menurun tidak, Dok? Dia tak menurun, tapi risiko ada. Resikonya berapa peratus, Dok? Tak boleh, saya pun tak pasti itu berapa. Tapi jadi kalau mak kita pernah kena, kita pun kena ambil berat. Bukan semestinya kita akan dapat, tapi kita ada risiko untuk mendapatnya. Jadi perlulah rawatan, perlulah screening tadi, pap smear tadi. Nah, kemudian mencegahnya, Dok?
mencegahnya tadi banyak sekali, datang ke dokter. Itu pencegahan satu-satunya ya dok ya? Ada lagi. Oh ada lagi. Maksudnya kita macam saya cakap tadi, healthy lifestyle. Kenal pasangan kita kan. Jangan banyak pasangan. Kalau ada vaksin tu kita ambil vaksin. Nah ya betul. Ada vaksinnya seharga 1.500 ringgit. Jadi bisa ngambil pap smear dulu, setelah itu suntik vaksin ya dok ya. Jangan isap rokok, exercise, jadi tidur cukup. Jadi supaya tahap kesihatan badan kita kuat. Jadi bila kuat, apa saja yang nak cuba masuk pun dapat dicegah oleh badan kita sendiri. Dapat ditolak langsung gitu ya. Tapi kalau ada juga dok yang sudah hidupnya sehat, tidak merokok, selalu olahraga gitu, tapi sakit juga dok gitu. Nah, itu kena terima kenyataan. Itulah takdir ya. Kita usaha, Allah yang tentukan. Betul, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun kita memang kena penyakit tertentu, ya memang itu sudah menjadi jalan hidup kita gitu ya. Tapi daripada tidak dicegah sama sekali, karena saat ini pencegahan yang bisa kita lakukan. Karena kalau sudah terlambat tuh, dokter tadi sudah mengatakan benar-benar musibah besar untuk perempuan gitu kan. Harus diangkat. Jadi apa bedanya perempuan dengan laki kalau sama-sama nggak bisa melahirkan gitu ya. Nah kemudian tadi apa bisa merebak dok? Bisa sampai kena kanker usus, kena kanker organ lain ya? Organ lain gitu maksudnya? Boleh kalau dia panggil stage 4, dia dah pergi ke tempat-tempat lain kan. Jadi pergi ke otak. Jadi biasa dia pergi yang dekat-dekat dia, di usus. Jadi rawatannya akan jadi lebih kompleks, lebih susah. Jadi lebih teruk. Boleh berlaku. Tapi selalunya dia pergi dekat organ-organ yang dekat dulu, di sebelah rahim, paramecium, organ-organ yang dekat dulu. Kalau sampai ke usus tu dah stage 4 lah tu. Kalau stage 4 itu dah sangat-sangat terlambat ya dok ya. Nak buang pun tak boleh lagi dah. Mungkin kita hanya buang apa yang ada saja. Jadi dia boleh datang balik kan. Jadi kalau sudah pernah dioperasi dia akan datang balik ya dok? Boleh datang. Ada balik. kemungkinan untuk datang tubuh kembali. Sebab kita tak boleh nampak yang kecil-kecil tu yang sudah masuk dalam darah, dia dah pergi. Jadi masa kita buat tu mungkin dia dah berjalan jauh dalam badan kita. Jadi kita takutlah. Nah itu stage 4. Kalau dari stage 1, kedua, ketiga itu berapa lama sih dok jangka masanya? Dia tengok jenis dia. Ada yang squamous, ada adeno. Jadi dia bergantung pada jenis. Tapi biasanya kalau stage 1 pun dia bukan terus dapat tahun depan. Kadang-kadang dalam masa setahun pun dia datang balik. Ada juga kes-kes yang macam tu. Susah nak cakap. Dia tak boleh nak determine kata berapa lama dia boleh datang tu. Jadi tidak pasti ya dok ya? Ya. Waduh, ini benar-benar sudah minum dulu dok, silakan dok. Jadi memang benar-benar sudah hal yang harus menjadi perhatian kita semua sebagai wanita ya, bahwa kita harus sangat peduli dengan yang namanya kanker mulut rahim ini. Karena ternyata rahim itu bukan hanya rahim, ada mulutnya juga. Jadi mulut rahim ini yang sangat berbahaya juga, yang bisa membuat rahim Anda bisa hilang loh kalau katanya dokter Murad kalau sudah sampai stage 4. Nah ini yang menonton kita dok, ada dari Sarawak juga, ada yang dari Sabah juga dok malam hari ini. Satu Malaysia nih nonton, ada yang dari Sunway, kemudian juga ada yang di Cokit, kemudian ada yang di Johor Bahru. Terima kasih sudah menyaksikan percakapan kami ini bersama Dr. Ahmad Murad. Bagi Anda yang punya pertanyaan bisa langsung hubungi kami sekarang di 0172650553. Tapi rasanya waktu kita sudah tidak panjang ya. Dan jika Anda ingin langsung ketemu dengan Dr. Murad, bisa datang ke Rumah Sakit KPJ Tawakal Specialist Hospital, di mana Dr. Murad ada setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam berapa dok? 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Oke. Jadi Anda bisa langsung konsultasi, karena kan ini namanya live, banyak hal yang belum kita bahas. Karena kalau mau semua dibahas ini bisa 6 bulan nggak selesai. Jadi bisa langsung ketemu dengan dokter, dan juga ada promonya dari Ibu Risma dengan vaksinnya seharga Rp1.500 dan juga pap smear, dan juga ada lagi pemeriksaan kesehatan. Jadi ini tadi paket-paketnya nih ada 920, di mana Anda bisa cek kesehatan darah, ada X-ray dada, kemudian juga ada ultrasound abdomen. Ini apa sih maksudnya? Perut
perut. Oh, perut. Dan juga ada mamogram nih, ada ECG, ada pap smear, ini Rp920 saja. Ini juga bisa di Rumah Sakit KPJ Tawakal ya. Oke, jadi Rumah Sakit KPJ Tawakal sangat mudah ditemukan. Ada di Bulatan Pahang, itu sebelah kiri sudah besar banget kelihatan bangunannya di situ. Lengkap banget di situ, tempat saya nongkrong tuh di situ, sebelahnya banyak kedai makan. Makanannya enak-enak di situ. Dan mungkin yang terakhir Dok yang bisa kita sampaikan kepada penonton kita, ada yang nanya pertanyaan tentang karantina di Malaysia. Mungkin aku juga mau info tentang bagaimana cara berobat ke Malaysia. Silakan Bu Risma. Bagaimana sih cara? Karena ini kan kita sudah ditutup border lama. Pasien-pasiennya KPJ yang ada di Indonesia ini sudah pengen datang ke Malaysia untuk berobat. Bagaimana caranya nih? Dan juga karantinanya bagaimana? Oke, untuk para calon pasien yang mau ke Malaysia, yang mau berobat ke Malaysia, syarat-syarat utamanya mereka harus mengirimkan rekam medis dari rumah sakit setempat atau dari dokter setempat. Misalnya pasiennya dari Jakarta, mereka harus buat pemeriksaan awal dulu di sana. Misalnya tes darah atau X-ray atau ronsen atau apa, dan kirim ke kita untuk keluhannya apa. Nanti kita tujukan ke spesialis yang berkaitan. Setelah spesialis yang berkaitan menerima, dari situ kita akan proses lebih lanjut. Proses lebih lanjut untuk ke MHTC dan Jabatan Imigrasi. Setelah semua dokumentasi di approve, disetujui, kurang lebih 5 hari bekerja aja, itu keluar namanya entry approval letter daripada imigrasi dan MHTC. Nah, daripada situ baru pasien bisa beli tiket, terus PCR test di sana sebelum berangkat, pasien dan pendamping. Jadi kalau untuk dewasa bisa 1 orang pendamping, kalau anak-anak bisa 2. Di bawah 12 tahun boleh 2 pendamping. Oke. Mengenai karantinanya? Karantina untuk pasien-pasien yang dengan critical condition harus dirawat di rumah sakit. Critical condition itu ditentukan oleh dokter. Nah, nanti dokter akan cek bisa di rumah sakit atau di hotel. Pilihannya begitu. Kita ada kerja sama beberapa hotel. Nah, kalau untuk di rumah sakit sendiri, karantinanya kurang lebih kan sama ya, 7 hari. Itu kurang lebih 1.000 1 hari dengan pendampingnya. Udah termasuk makan minum semua, sama cek kesehatannya juga, cek vitalnya, cek demam kah atau apa gitu. Karena sampai rumah sakit juga, begitu mereka landing sampai rumah sakit kan kita jemputnya pakai ambulans. Nah, tes PCR lagi untuk pasien dan pendamping. Begitu clear, ikut karantina, baru pemeriksaan kesehatan semua, didiagnosa lagi, terus baru buat tindakan atau rawatan. Biasanya kita hanya terima sekarang untuk yang critical condition atau yang inpatient, untuk yang hanya buat pembedahan saja. Oh, kalau yang cek kesehatan gitu, mau pap smear ngapain kesini belum bisa gitu ya? Belum, untuk yang critical saja. Oke. Dengan kasus-kasus tertentu dan dokternya memang langganannya di Malaysia gitu ya. Jadi memang mereka pilih ke sini. Mungkin di sana ada, tapi biasanya kalau orang Indonesia kan mau cari second opinion dengan harga yang mungkin lebih terjangkau. Betul. Dan memang mungkin pernah juga ke sini ke rumah sakit dan memang KPJ, dokter langganannya juga dokter di KPJ kan. Jadi ya sudah nyaman. Sekarang sudah mulai bisa lagi untuk ada harapan gitu ya untuk berobat ke Malaysia, ke sebenarnya KPJ memang lagi. Selama MCO walaupun karantina, mereka masih banyak yang datang. Biasanya untuk ortopedik, IVF, terus onkologi, kebanyakan kanker udah nggak bisa ditunggu kan. Karena mungkin di Indonesia penuh selalu untuk kemo, untuk semua tuh selalu penuh kalau untuk di Indonesia. Jadi karena di sini kita banyak choice-nya, jadi mereka bisa datang ke sini. Harganya juga lebih kompetitif dibanding mungkin negara lain seperti Singapura. Misalnya orang Indonesia suka juga kan ke Singapura. Jadi ya sudah Malaysia bisa ke KPJ lagi ya. Betul. Dan lebih mudah lagi sekarang ya. Sudah ada permohonan ke My Travel Pass atau apa? Oh, nggak perlu. Kan ada medical visa nanti. Oh, ada medical visa. Bukan medical visa ya, ada entry approval letter itu. Oh, ada dari entry approval. Jadi nanti dari pihak KPJ-nya yang akan mengajukan ke Jabatan Imigrasi Malaysia. Dan bisa naik pesawat komersil, nggak perlu air ambulance, nggak perlu charter flight. Kalau dulu yang first MCO kita tuh harus pakai charter kan. Sekarang boleh komersil. Boleh bebas naik pesawat apa aja, bisa pakai ferry dari Batam ke Johor. Oh, luar
luar biasa sekali bisa ke KPJ Johor ya kan jadinya. Cuma tetap ikut SOP untuk karantina 7 hari di rumah sakit atau di hotel. Ya. Itu tadi adalah penjelasan dari Ibu Risma dari segi legalitas bagaimana Anda untuk masuk ke Malaysia untuk berobat ke rumah sakit KPJ. Harus vaksin. Oh ya, full dose. Full dose itu sekarang 2 atau 3 nih? 2, masih 2 kalau masih 2 ya. Masih 2. Minimum 2. Oke. Untuk pasien dan pendamping. Oke. Nah, mungkin dokter yang terakhir ada yang tanya nih, Dok. Kapan sih kita boleh melakukan perawatan pap smear ini, ketika sebelum haid atau kalau setelah haid itu berapa hari setelah period, Dok? Yang pentingnya jangan ada darah. Jadi kalau nak tunggu sehari lepas period pun boleh, 2 hari pun boleh. Jangan ada bersih ya, Dok? Sudah bersih. Ataupun kadang-kadang selepas bersama 1 hari 2 hari lepas tu baru boleh kita buat lakukan pemeriksaan pap smear. Oh, setelah berhubungan seksual. Ya, jangan katakan pagi tu buat hubungan seksual, datang petang untuk buat pap smear, kerana boleh ganggu. Jadi biasanya kita lambatkan sikitlah supaya dah bersih kan, baru kita boleh buat. 1 hari atau 2 hari setelah berhubungan seksual boleh melakukan pap smear. Ataupun bukan di waktu period. Harus bersih, Maika. Harus bersih, betul-betul bersih sehingga pemeriksaannya juga bisa lebih terlihat akurat. Sampelnya juga lebih cantik, lebih tak kotor macam itulah, lebih kurang. Oh, jadi sampel di dalamnya itu ya, Dok, yang diambil. Selnya ya. Aduh, ini benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat dan ilmu yang mahal ini loh. Ilmunya langsung dari dokter pakar yang ada di Rumah Sakit KPJ Tawakal, dan ini mungkin tidak bisa Anda dengar dimanapun juga gitu, tapi buat yang nggak sempat nonton bisa ulang dari awal nanti setelah siaran live kita, atau juga bisa nonton dari YouTube-nya Ika Wulandari Channel. Nah, mengenai pengumuman pemenang cabutan bertuah atau lucky draw-nya nih Ibu Risma, rasanya banyak sekali pertanyaan dan ada 3 orang penelpon juga. Mungkin bagaimana nih menurut Ibu Risma yang beruntung mendapatkan hadiah-hadiahnya? Ada Fitri, ada Citra, ada Wulandari. Itu terserah. Cuma dokter, ada tadi pertanyaan tentang haid nih, bagus. Tentang Hadirah Azman. Setelah itu ada lagi tentang yang, sebentar saya lihat lagi ya. Tentang yang hamil tadi. Terus tadi yang Putri tanyain, yang Putri juga dari umur berapa dari gitu. umur berapa, sama yang terakhir tadi apakah bisa merebak kemana-mana gitu. Mungkin karena dia lambat tune in. Jadi ini sebenarnya memang pertanyaannya itu macam-macam ya jadinya. Ini bagaimana nih Ibu Risma? Boleh? Boleh Jadi 3 orang penelpon mendapatkan hadiah dan juga 2 orang yang berkomentar melalui kolom komen juga mendapatkan hadiah ya. Jadi bagi yang disebutkan namanya tadi oleh Ibu Risma bisa menghubungi kembali di 0172650553 atau Anda bisa inbox FB Rasa Radio Kuala Lumpur. Tadi ya Puan Hadirah Azman, saya ulangi lagi, Wulandari, Putri tadi ya. Iya, ada Putri juga. Terus apa tadi ini? Ini udah dijawab ya. Udah dijawab. Hartini Effendi, pencegahan kanker serviks sedini mungkin, tadi sudah dijawab juga. Tapi kalau ini komennya banyak banget nih ya di sini, cuman yang hubungannya dengan pertanyaan dan topik kita itu sedikit. Semuanya komennya saya mendengarkan gitu. Ya, ini ada yang pencegahan kanker serviks sedini mungkin, Hartini Effendi juga ada. Yang telepon tadi Putri dengan Citra ya. Iya, betul sekali. Jadi sama Wulandari ya. Sama Wulandari. Jadi pas 5 orang ya. Silahkan di inbox. Silahkan inbox dan hubungi kami dengan nomor teleponnya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Dr. Ahmad Murad sudah berbagi informasi yang sangat penting ini kepada kami semua, kepada seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia ini. Dan jika Anda sekali lagi mau ketemu Dr. Murad bisa datang langsung ke Rumah Sakit KPJ Tawakal. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Terima kasih juga Ibu Risma telah memberikan hadiah kepada kami dan juga ilmu dan juga wawasan supaya bisa berobat lagi ke Malaysia. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sekali untuk Anda semua yang terus setia bersama kami di live ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.